Subhanallah. Namanya adalah Mijatun. Allah Akbar. Mohon maaf Mas, siapa itu Mijatun? Mijatun adalah iblis dari golongan yang sangat tua. Ia bukan iblis yang menakut-nakuti manusia dengan rupa yang seram. Allah Akbar. Baru. Assalamualaikum. Allah Akbar. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, Allah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Mau dia. Waduh. Bismillah. Allah Akbar. Ada suara. Allah Akbar. Allah Akbar. Semakin masuk ke dalam semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara deraman lur. Aduh, tolonglah, jangan. Allah Akbar. Allah Akbar, siapa kau sebenarnya ini? Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Tenang. Takutnya itu di sini ada lagi lur. Oh, astagfirullah. Tolonglah, jangan caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Baru saya mau. Astagfirullah. Ngeri sekali lur. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Kau jangan menakut-nakuti saya dengan cara seperti ini. Wujudkan saja dirimu. Allahu Akbar. Kenapa kau takut dengan apa yang saya lakukan? Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum. Siapa ini sebenarnya dirimu? Kenapa tiba-tiba jenengan ini melancarkan serangan seperti ini terhadap saya?
apakah saya punya salah dengan dirimu? Diriku melihat kau datang dari masa yang sangat jauh. Siapa kau sebenarnya? Perkenalkan, saya Arya. Mohon maaf jika kedatangan saya ini sedikit terganggu. Saya tidak berniat mengganggu di tempat ini. Saya hanya sedang menjalankan tugas. Tugas apa yang kau maksud? Kenapa kau menjalankan tugas sampai kau masuk ke masa ini? Ya, kami juga atau saya memang dilempar ke masa ini untuk menjalankan sebuah amanah yang memang sudah semestinya harus kita jalankan. Baiklah, kami memang sedikit mendengar ada 2 manusia yang kembali ke masa ini. Ya, mungkin yang dimaksud itu adalah kami. Maka dari itu mohon maaf jenengan, jangan seperti ini. Saya tidak ada urusan dengan lebih baiknya dengan menyingkirlah dari saya. Saya mau melanjutkan perjalanan. Baiklah. Ya. Punkan ya. Punkan ya. Kita akan saudaranya. Siapa engkau? Diriku adalah makhluk yang menjaga tempat ini. Terus kenapa kau tiba-tiba ada di jasad teman saya? Saya hanya ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Ya sudah, pergi kau dari hadapanku. Berani sekali kau mengusir. Berani sekali kau mengusir. Dan diriku melihat. Sudah, saya tidak mau menyakitimu. Izinkan saya melewati tempat ini. Tidak bisa. Baiklah. Diriku izinkan kau lewat. Ya. Kau sudah, kau pergi. Kau matikan terlebih dahulu. Ya, nanti baterainya saya cabut. Udah. Bukan itu. Ya sudah, kau pergi dulu. Allahu Akbar. Udah pembukaan ya? Belum, tadi saya di itu. Diserang-serang. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Bobo Tisna di channel kesayangan kalian, channel Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari channel Bobo Tisna maksud saya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa memvideokan ini kegiatan kami teman-teman. Ternyata sudah terjawab, sudah kita berada di tahun 2018 ya. Betul. Terus duduk ya, duduk lah. Jalan jauh banget kok. Nongkrong di situ nggak apa-apa, kayuan. Alhamdulillah. Tadi itu mau opening malah segelung. Tapi kamu tadi belum mengabarkan saya kan kabar nonton saya lagi apa? Ya belum, tadinya mau itu tapi tiba-tiba itu serangan makhluk itu tadi. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita mendapat informasi. Tapi informasi itu ya memang dari Bang Hadimin ya. Kenapa Bang Hadimin nggak menanyakan pada saya ya? Menyampaikan pada saya, menyampaikan sama kamu. Ini bener ya Bang Hadimin Kevin. Saya juga sempat kaget awalnya. Terus Yang memang menceritakan apa, coba jelas lagi. itu menceritakan bahwasanya memang ada sesuatu, yaitu kebangkitan iblis. Ya terus Mijatun. ya terus
dan beliau tuh menyampaikan bahwasanya iblis itu ada iblis kuno yang bangkit. Ya, Bukan dari kalau itu iblis. sudah tahu. Ya. Poin pentingnya masalah Yasman ya. Yasman itu apa? Memang sebenarnya ahli ibadah, Mas. Terus Dan kalau tidak salah ini ya, aduh saya lupa sih, Mas. kalau tidak salah apa? Tadi saya dengan kamu yang cerita saya masih ingat. Lupa, Mas. Dia itu ahli tauhid. Nah, ya itu maksud ketauhidannya itu memang luar biasa. Namun yang menyebabkan Yasman itu nantinya bisa berubah itu karena apa? Itu apa? iblis itu, Mas. Nah, Si jadi begini dah. Saya menjelaskan aja nih. Arya kalau udah cerita ke saya udah lupa lagi. kemarin Bang Nadimi sampai ngomong, kamu yang sering lupa nih, goblok. Apa goblok gitu goblok. Ya betul tadi. Jadi kita harus menghentikan ini tentang kebangkitan iblis. Apa ya? Mijatun. Mijatun. Jadi iblis Mijatun itu awal mula Yasman itu berubah. Kita nggak tahu berubahnya karena apa ya. Iya. Yang jelas itu karena iblis Mijatun, teman-teman, seperti itu. Maka dari itu, jika nanti sesuatu hal akan terjadi ya, kita harus yang mengambil alih itu apapun caranya. Begitu kan ya? Iya. Kita meminta izin kepada Yasman, Betul. pada Syekh Yasman agar kita mengambil alih, agar kita bisa menghadapi Mijatun. Jangan sampai beliau Syekh Yasman ini yang turun tangan. Ya nggak ya? Betul. Baik teman-teman guys, sebelum kita melakukan eksplorasi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin amin. Oke, teman-teman. Nanti kita sambung lagi nggih. Oke, Lur, kita nyalakan kamera di sini, teman-teman. Saya merasakan hawa yang sangat dingin sekali di sini. Jadi saya nyalakan kamera ya. Kamu merasakan nggak ya? Dikit. Hah? Ini memang berat. Dingin, Bok. Assalamualaikum. La haula wala quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Siapa panjenengan? Perkenalkan, diriku Yasman. Yasman bin Daudak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duduk. Mau duduk atau tidak? Nggih, siap yang. Allah akbar. Oh, jadi yang duduknya di situ yang. Iya. Kenapa duduknya di situ yang? Cari yang nyaman. Oh, cari yang nyaman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan yang nama saya Probo dan raga yang sedang panjenengan rasuki bernama Mas Arya yang. Probo dan juga Arya. Nggih. Betul yang. Iya, ya. Tapi memang masih sedikit ganteng dari saya. Enggak juga yang masih kandang eyang. Mohon maaf eyang. Sekali lagi assalamualaikum eyang. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya datang ke tempat ini, saya sedang melakukan jalan spiritual mencari guru eyang. Mencari guru. Iya, Guru apa? guru batin eyang. Saya mencari ilmu, mau menimba ilmu. Ilmu apa? Menimba ilmu. Nimba sumur. Astagfirullahaladzim. Nimba itu sumur, bukan ilmu. Oh enggak yang. Maksud saya mau belajar ilmu yang.
Belajar itu nulis. Nah, terus mempelajari yang Cocok. dari seorang guru yang bisa kami ikuti yang. Lah ikuti-ikuti saja. Aduh yang, saya serius yang. Ya, Saya juga mendengar kemarin bertemu dengan makhluk yang katanya di sini ada seorang guru yang masyhur yang bernama Syekh Yasman bin Daud, dan alhamdulillah jika memang yang benar Syekh Yasman bin Daud, saya sangat berterima kasih ya. Iya. Duduk dengan tenang, duduk. Iya ya. Mohon yang pencerahannya yang, saya meminta ingin belajar serius ya. Ya, pencerahannya ini pencerah. Iya itu center ya. Itu center ya. Ya, saya telah mendengar dari muridku bahwa ada dua insan yang datang dari lembah waktu, membawa semangat, tapi semangat yang aneh, dan berniat mendalami sesuatu yang disebut-sebut sebagai rahasia ketauhidan. Nggih ya. Apa benar kau datang kemari untuk belajar tentang tauhid? Bukan tauhid lisan, tapi tauhid yang menembus langit dan menelanjangi batinmu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Nggih betul yang Syekh. Jangan panggil saya Eyang. Loh, kenapa yang? Loh, memangnya itu saya lebih tua darimu. Saya ini masih muda loh. Nggih yang. Mohon maaf yang. Izinkan saya menjawabnya yang. Ya. Dengan serius yang. Ya, Ini yang senang gelewean yang. loh. Gelewean itu salah satu ibadah. Kamu tidak tahu. Ya, Mak. Siap yang. Siap apa? Nggih yang. Ya. Siapa tadi? Bobo yang. Bobo. Rokok yang. Iya. Saya ngerokok ini yang. Mohon maaf yang. Weleh. Rokoknya sama. Sama siapa yang? Sama Tuan Guru. Tidak tahu kan? Tuan Guru siapa yang? Tuan Syekh Maulana Mahribi. Subhanallah, apakah beliau guru dari Eyang? Iya. Dari siapa? Mas. Iya Mas. Ya. Satu kali manggil Eyang tak keplak. Iya, siap Mas. Cocok. Tuan Guru itu sangat suka sekali. Terus Mas Yasman juga sebenarnya rokok ini Ya, sama. tentu saya itu harus mengikuti jejak dari sang guru. Oh, Oh, siap. kamu ini bagaimana? Terus bolehkah saya yang bolehkah saya juga ikut ngerokok yang? Boleh lah, boleh. Oh nggih, yang. Terima kasih yang. Terus tapi saya tahu, saya itu melihat dari raut wajahmu ini, sepertinya kamu ini sangat-sangat sedang kehausan. Nggih yang. Kok yang tahu yang? Ya tentu. Wong guru saya mengajarkan hal seperti itu. Apa saja saya tahu. Benar atau tidak? Berarti enaknya kita ngobrol Sambil mimi. apa ya? Sambil mimi. Oh iya. Minum. Nggih, minum apa yang?
Mimi susu. Lah wala kota tidak. Susu gantung. Susu gantung apa itu yang? Iya. Biasanya kalau itu saya sukanya minum teh yang. Ya. Kalau ngopi saya kurang suka yang. Justru kalau kopi itu sangat nikmat. Bahkan Tuan Guru saja sangat suka. Tapi saya suka biasanya kalau saya di rumah minumnya teh pucuk. Tahu nggak yang? Mas. Aduh. Itu janji saya. Kalau satu kali mengucapkan kata eyang, ya itu. Ya sudah, Mas, ini kalau jenengan mau ngasih minum saya nggak apa-apa ini. Saya kan tamu ini. Ya wes. Kamu tahu ini apa? Efek-efek. Bukan. Tarian balet. Iya Mas. Apa itu ya? Apa itu, Mas? Yang manis. Ya ini teh. Iya. Iya Mas. Salah ngucap. Iya Mas, ampun. Aduh, iya Mas. Ampun. Kamu. Ya ini cuma satu Mas. Ini buat Mas stok nanti, saya nggak dikasih. Pegang. Oh, iya siap. Alhamdulillah berarti kita dua ini Mas. Tos. Iya. Bukan tos. Apa? Cis. Cicis. Oke. Siap. Ini boleh saya minum? Boleh. Saya boleh menjawabnya. Ya. Tapi ini serius nggih. Yang Mas. Mas yang. Mas yang. Benar. Mas Yasman. Saya datang ke sini bukan menantang dan bukan pula untuk mencari kehebatan, Mas. Saya datang ke sini dengan satu rasa. Haus. Ya. Haus akan pemahaman, haus akan makna, haus akan jawaban yang tidak bisa diberi oleh buku atau dipinjam dari ucapan manusia, Mas. Mas Eyang. Jangan ditambah Eyang. Nggih, Mas Yasman. Saya ingin belajar tentang tauhid. Saya tahu bahwa kehidupan ini penuh bayang-bayang. Dan saya takut keliru mencintai bayangan itu, Mas. Lalu melupakan cahaya sejati yang menciptakan segalanya. Ya. Propo. Banyak manusia yang berkata ingin mengenal Allah. Banyak, Bro. Tapi yang mereka cari hanya rasa tentram. Tahu tentram? Tahu yang apa? Damai. Ya. Tahu Mas? Untung saya tidak mendengar. Enggak Mas. Kalau saya mendengar, ampun Mas. Rasa tentram. Banyak pula yang ingin mendalami tauhid, tapi yang mereka kejar hanyalah kedudukan sebagai orang berilmu. Maka saya bertanya padamu, apa yang membuatmu ingin berjalan di jalan ini? Apa yang menuntunmu ke gerbang kegelapan ini yang disebut makrifat? Katakan padaku, katakan. Nggih Mas. Mohon maaf jika saya kurang sopan, saya kurang beradab nih Mas. Ya.
saya ini semrotongan dan lain-lain, saya mohon maaf Mas. Baiklah, saya akan jawab dengan semampu saya. Saya datang ke sini tidak untuk menjadi sufi Mas. Saya tidak datang untuk menjadi bijak. Saya datang karena saya takut. Takut hidup panjang, tapi tidak kenal siapa yang menghidupkan saya. Takut bicara tentang iman, tapi tidak kenal kepada siapa saya beriman. Saya melihat dunia ini bergetar. Saya melihat manusia berlarian, tapi semua seperti lupa arah pulang. Maka saya datang di hadapan panjenengan, Mas Yasman bin Daudal, bukan untuk menjadi murid, tapi untuk menjadi orang yang kembali pulang. Kembali pulang? Ya wis balik. Nggih. Ngapa nang kene? Ya, baiklah, Robo. Kau sudah menyentuh kunci pertama, yaitu mengakui bahwa dirimu tidak tahu. Maka, dengarlah pelan-pelan. Perjalanan ini bukan seperti berjalan di atas jembatan, tapi seperti berenang dalam lautan yang tak punya dasar. Jika kau tidak siap tenggelam, maka jangan salahkan siapapun. Jika kelak kau kehilangan pijakan, maksud apa tidak? Insya Allah maksud Mas. Insya Allah saya maksud dengan apa yang panjenengan katakan. Ya. Lanjut apa tidak? Ini tanyai. Lanjut apa tidak? Insya Allah lanjut. Dengarkan. Nggih, ya. Siap, saya akan mendengarkan. Matamu kemana lihatnya? Lihatnya kemana? Nggih, Pelak-pelor nggih terus. Mas. Ngadep sini, dengarkan. Iya. Wahai engkau, Robo, Nggih, Mas. duduklah dengan tenang dan jangan hanya siapkan telingamu. Jangan hanya menyiapkan gopok. Tahu gopok? Tahu. Ruhmu, hatimu, dan segala yang tersembunyi di dalam dirimu. Karena saya tidak sedang mengajarimu huruf-huruf, tapi sedang membimbingmu kepada keberadaan yang tak dapat disebut. La haula wala quwata illa billah. Ketika kau ingin mempelajari tauhid, maka jangan mulai dengan membaca kitab-kitab. Jangan pula kau sibuk mencari guru dengan nama besar. Mulailah dengan menanggalkan dirimu. Karena apa? Sebab tauhid bukan tentang apa yang kau ketahui, tapi tentang apa yang masih kau akui sebagai selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Selama masih ada aku yang ingin menguasai, masih ada aku yang ingin tahu, maka tauhid belum benar-benar masuk ke dalam dirimu. La haula, nggih Mas. Saya itu sangat suka sekali kau memaliku Mas. Ya memang saya sedikit tampan. Saya lanjutkan. Nggih Mas. Kau ingin mengatakan La ilaha illallah, maka hancurkan dulu ilah yang kau simpan dalam hatimu. Cara menghancurkannya gimana Mas? Karo watu dibentong apa karo bilah?
Oke, mohon maaf Mas. Lanjut. Oke, Mas, siap. Mohon maaf ini saya mencela perbincangan ini. Saya jadi ingat saya punya eyang saya namanya Eyang Adimin. Ini jenengan tuh persis sekali sama eyang saya. Lanjutkan. Keinginanmu akan pujian, ketergantunganmu pada angka dan angka, rasa bangga atas zikirmu, ketakutanmu pada kehilangan, ambisimu untuk terlihat salah, semua itu adalah berhala yang kau sembah dalam diam. Nggih, Mas. Tauhid, dengarkan Probo, bukan hiasan untuk dipamerkan. Ia seperti api yang membakar ilalang di padang hatimu. Jika engkau tak siap terbakar, jangan pernah masuk ke ranah ini. Karena orang yang bertauhid sejati tidak lagi hidup karena dunia, tidak pula mati karena kehilangan. Ia hidup hanya karena Dia. Ia mati pun karena Dia. Itu. Terus apa yang harus saya lakukan, Eyang? Turu wengi. Apa yang harus kau lakukan? Dengarkan. Kau bertanya, apa yang harus kau lakukan untuk belajar tauhid? Nggih, Eyang. Seperti itu, Bob. Nggih, Eyang. Nggih, Mas. Nanti saja. Sekarang saja. Aduh, ampun. Aduh. 3 ronde. Dengarkan ini. Tundukkan hatimu di hadapan Allah setiap kali engkau diam. Nggih, Mas. Jaga lisanmu dari membanggakan amalanmu. Hilangkan pandanganmu dari cacat orang lain. Bersihkan harapanmu dari segala yang bisa dihitung oleh dunia. Lalu, tinggalkan rasa lebih tahu. Karena yang lebih tahu adalah yang lebih takut. Allahu Akbar. Dan setiap pagi, bisikan ini kepada hatimu. Tahu tidak bisikannya apa? Tidak tahu, Mas. Dengarkan ini. Aku bukan siapa-siapa. Jika bukan karena engkau, aku hanyalah debu yang menunggu lenyap. Allahu Akbar. Jika engkau benar-benar memilih jalan ini, engkau akan diuji. Akan datang hari di mana Allah seolah diam. Akan datang malam ketika zikir terasa hampa. Akan datang fitnah dari manusia yang paling kau percaya. Dan saat itu terjadi, jangan ragukan tauhid. Ragukanlah dirimu sendiri. Karena tauhid bukan tentang apa yang terasa, tapi tentang siapa yang tetap berdiri di tengah badai. Wahai engkau yang telah mengetuk pintu ini, Robo, ketahuilah, jalan ini bukan untuk dipercepat, bukan pula untuk dibanggakan. Jalan ini adalah jalan sunyi, di mana engkau hanya ditemani oleh Allah. Dan terkadang bahkan tak merasa ditemani. Subhanallah.
Subhanallah wala quwata illa billah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Ada apa ini, Mas? Allah akbar. Kenapa saya merasa getaran yang begitu dahsyat? Wahai Probo, kau dengarkan dengan lebih teliti. Wahai Probo, Nggih, Mas. Ketahuilah, ini bukan guncangan biasa. Ini bukan gerakan lempeng bumi. Astagfirullahaladzim. Tapi Astagfirullahaladzim. ini adalah peringatan dari langit. Astagfirullahaladzim. Diriku baru saja merasakan sesuatu. Sesuatu yang tua. Yang telah dikurung sejak zaman para nabi. Getarannya sebentar namun kuat, Mas Yasman. Sebelum itu, sesuatu yang tua bagaimana, Mas? Sesuatu yang dikurung. Apa itu? Namanya adalah Mijatun. Allah Akbar. Mohon maaf, Mas. Siapa itu Mijatun? Mijatun adalah iblis dari golongan yang sangat tua. Ia bukan iblis yang menakut-nakuti manusia dengan rupa yang seram. Ia bukan pula iblis yang menggoda lewat maksiat yang jelas. Tidak, tidak, Probo. Mijatun lebih berbahaya dari semua itu. Karena ia adalah iblis yang berdakwah. Allahu Akbar. Ia bicara tentang Tuhan, tapi menyelundupkan kesyirikan halus dalam maknanya. Ia mengajarkan pencerahan, tapi sesungguhnya menanamkan pengingkaran. Allahu Akbar. Auzubillah min dzalik. Ia tidak mengajakmu menyembah patung, tapi membuatmu percaya bahwa dirimu adalah Tuhan. Allahu Akbar. Mijatun menyusup lewat kecerdasan, bukan kebodohan. Allahu Akbar. Iblis ini tidak mendatangi orang yang bodoh. Ia mendatangi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan. Ia membisikkan kalimat-kalimat makrifat yang palsu. Ia memuji ibadahmu, lalu menyelipkan racun. Engkau tidak perlu sholat lagi, karena engkau sudah menyatu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ia berbisik dengan lembut. Tuhan itu kamu, kamu itu Tuhan. Maka tidak ada yang perlu disembah. Ia menyamar sebagai sufi, padahal ia adalah penyihir. Ia menyamar sebagai mursyid, padahal ia pembunuh rohani. La haula wala quwata illa billah. Ia menggoda orang-orang yang merasa sudah menemukan Tuhan. Mijatun datang kepada mereka yang berkata, "Aku sudah sampai, aku sudah kenal Tuhan, aku sudah fana." Maka dia meniupkan ego baru dalam baju kerendahan diri. Dia membuat manusia menyembah dirinya sendiri, sambil merasa sedang menyembah Allah. Itulah kenapa dia sulit dikenali, karena dia tidak muncul di jalan yang gelap, tapi justru duduk
di pintu surga. La haula wala quwata illa billah. Dan siapa yang tidak waspada akan mencium aroma wangi dari tubuhnya. Padahal itu hanyalah bau bangkai yang disemir oleh ilusi. Allahu Akbar. Kenapa gempa terjadi? Nggih. Mas, itu yang saya mau tanyakan. Ketahuilah, Robo. Ini lur, beliau bisa serius lur. Dengarkan bebek lur. Nggih, Mas. Gempa tadi adalah tanda bahwa gerbang pengurungan Mijatun telah retak. Ia telah bergerak. Dan jika ia bangkit sepenuhnya, maka banyak ruh-ruh yang tampaknya bercahaya akan terjerat dalam kesesatan yang tak mereka sadari. La haula wala quwata illa billah. Mereka akan saling membenarkan dosa, saling mengagumi kebebasan, dan akan menyebut kesesatan itu sebagai puncak tauhid. Allahu Akbar. Nggih, Mas, insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Mas. Mohon maaf. Allahu Akbar. Ada apa, Mas Yasman? Allahu Akbar. Tunggulah di sini, Probo. Diriku harus pergi. Diriku akan mengurusnya sendiri. Mohon maaf, Mas Yasman atau Syekh Yasman. Jika diizinkan, biarkan saya atau kami saja yang menangani permasalahan ini. Tidak, Probo, tidak. Kau belum mengenalnya. Kau tidak akan mampu melawannya. Wong kamu saja masih mau belajar dengan saya. Kau kamu kemeletean bagaimana? Tidak. Mijatun bukan makhluk yang bisa dikalahkan hanya dengan keberanian. Kau tahu itu. Ia menari di atas kesombongan yang tersembunyi dan menyusup di balik zikir orang-orang yang merasa dekat. Banyak yang jauh bukan karena ia jahat, tapi karena ia yakin telah menjadi suci. Mohon maaf, Mas Syekh Yasman. Saya tidak ingin memberikan apapun, tapi saya datang membawa sesuatu, bukan menantang, tapi untuk menjalankan apa yang telah dititipkan, yaitu amanah pada saya. Ini yang Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa yang kau bawa itu, Probo? Mengapa tubuhku bergetar melihatnya? Apakah itu Nahrul Khidir? Air yang konon hanya bisa dijaga oleh mereka yang telah dibersihkan dari segala ego. Iya, Syekh. Air ini bukan milik saya. Ini bukan benda keramat yang bisa disombongkan, ya Syekh. Ini hanya amanah yang entah mengapa jatuh kepada seorang seperti saya yang rendah. Tapi jika ini bisa menjadi senjata untuk menundukkan kesombongan Mijatun, izinkan aku untuk maju. Bukan untuk mengalahkannya, tapi untuk menjadi bukti bahwa
Walau manusia lemah, Allah masih memilih siapa yang dikehendakinya. Baiklah, baiklah Propo. Walaupun pertemuan kita baru sekali ini, diriku izinkan engkau yang menghadapi Mijatun. Tapi ingat baik-baik, jangan hadapi ia dengan ilmumu, jangan hadapi ia dengan kebanggaanmu, hadapi ia dengan tauhid. Bawa hatimu ke titik kosong. Lalu isilah dengan kebergantungan total pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kau goyah sedikit saja, ia akan menanamkan benihnya dalam hatimu. Ingat. Tapi jika kau berhasil, diriku akan anggap ini sebagai ujian kelayakanmu. Maksudnya Eyang, kelayakan saya menjadi murid Eyang? Eyang Syekh? Dan diriku akan bersedia mengajarkan kepadamu semua rahasia wali yang belum pernah diturunkan ke bumi. Baiklah, izinkan saya, wahai Syekh, Mas Syekh, untuk saya menghadapi Mijatun. Jika engkau sudah mengizinkanku, akan kuterima ini menjadi sebagai jalan ujian agar saya bisa diterima untuk menjadi muridmu. Baiklah. Baiklah, Propo. Diriku izinkan. Sebenarnya, diriku tidak menyangka kalau Nahrul Hidr jatuh di tangan manusia seperti ini. Akan tetapi, karena diriku melihat kau memegang Nahrul Hidr, maka diriku percaya akan hal itu. Mungkin ini adalah petunjuk dari Tuhan atas pertemuanku dengan dirimu mengenai permasalahan yang ada di tempat ini. Izinkan saya untuk melangkah, wahai Syekh. Baiklah. Akan tetapi kau perlu ingat. Ingat baik-baik apa yang diriku sampaikan tadi. Nggih, siap yang Syekh. Akan tetapi sebelum kau melangkah pergi, nggih, yes, nggih Syekh. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepadamu. Nggih, Mas Syekh. Apa itu? Dengarkan baik-baik. Tinggalkanlah udutmu di sini. Diriku kecut. Dari tadi ngomong terus sampai rewecok. Oke, masih sama di kamar yang Mas? Ya di kamar beneran. Tadi kau mengucapkan Eyang. Ini dibawa semua. Aduh, ini mau dibawa semua. Iya. Berarti ini saatnya saya rohnya ditinggal. Iya. Anggap saja ini bayaran pertemuanmu dengan diriku. Yang sebenarnya ini belum cukup. Apakah itu ajaran dari Tauhid? Tentu saja. Oh, mengikhlaskan segala sesuatunya. Mengikhlaskan segala Iya. Dan jangan selalu tegang. Berikanlah sedikit. Ya sudah, karena ini
Eyang, saya panggil Eyang aja lah, susah. Ya udah. Iya karena ini Eyang. Oh, tapi Eyang ini minumnya nggak diminum. Nanti saya minum. Itu halal Yang. Ya, Mat Yang. mat apa itu mat? Ngemat. Mat. Iya. Ingat, jangan terlalu tegang. Iya Yang. Tapi memang kalau tidak tegang tidak enak. Apa kalau tegang enak Yang? Tentu saja. Meteng-teng, Apa itu Yang? peteteng slup. Iya. Ini saya kayak yang saya ini panjenengan Yang. Kayak yang admin. Ini sudah Yang. Ini izinkan saya pamit Yang. Apa? Ini di bawah. Koreknya saja. Iya, Walah. saya itu bisa. Cuma koreknya saja Yang. Iya. Aduh. Ikhlas apa tidak? Ikhlas. Itu karena sebagai dari tauhidan Yang. Ikhlas. Tentu saja. Ini sudah Yang. Diriku pamit. Nggih. Lancar-lancar. Nggih Yang. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau quwwata illa billah. Ya. Subhanallah. Ya minum ya. Ini kok ada ini? Alhamdulillah. Lur, ternyata yang Yasman itu sosoknya seperti mirip sekali dengan Bang Adimin. Lur, dari cara bercandanya ini saya ditabok ini. Nggak apa-apa. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Ternyata cucu Mbah Adimin yang tertua ini beliau bijak, suka bercanda. Alhamdulillah, namun alhamdulillah kita sudah diizinkan ya. Kita bergegas, kita harus mencari strategi ya. Oke, Lur, nanti kita sambung lagi Lur.